Nah, di mana Syam? Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Fitnah di Syria, makna fitnah adalah terjadi pembunuhan, terjadi peperangan, terjadi pengrusakan dan penghancuran yang dahsyat, terjadi eksodus masyarakat keluar dan diusir hebat-hebatan luar biasa. Fitan bisyam, dan Nabi berkata, saat fitnah di Syam sudah membara, perintah Rasulullah adalah badiru bil a'mali fitanan. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal-amal soleh di masa-masa fitnah. Wal fitanu bisyam, wal fitanu bisyam. Dan yang dimaksud dengan fitnah, standar barometernya adalah di negeri Syam. Rasul perintahkan, kalau fitnah sudah membara di Syam, kerjaan kalian semua yang bukan penduduk Syam, perbanyak amal soleh. Kaum muslimin Jakarta, kaum muslimin Sentul, kaum muslimin Jawa Barat, kaum muslimin Jawa, kaum muslimin Sumatera, kaum muslimin se-Indonesia, kaum muslimin di tetangga jiran kita Malaysia, Australia, kaum muslimin satu dunia. Diperintahkan Nabi, bila fitnah Syam membara, kamu wajib memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Stop amal salah. Perintah Rasulullah. Sebab apa? Sebab ke depan kalian akan menyaksikan fitnah di muka bumi ini terus naik. Bukan makin buruk, Pak. Bukan makin baik. Makin kesininya makin hebat fitnah-fitnah itu. Peperangan, bencana, musibah, kelaparan, petaka, dan segala macamnya yang jelek-jelek, makin kesininya makin hebat, Pak. Bapak akan saksikan. Wallahi, 1-2 tahun ke depan, Bapak akan percaya 100% dengan apa yang hari ini saya sampaikan. Kekacauan akan merata di seluruh ini saya sampaikan. Kekacauan akan merata di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bapak akan lihat bagaimana kondisi Indonesia sekarang yang gonjang-ganjing gak karu-karuan. Ciri-ciri kebangkitan komunis begitu sangat jelasnya. Bagaimana kuasa Syiah sudah mulai menggurita di mana-mana. Belum lagi ditambah dengan oknum-oknum yang sudah bersatu untuk menguasai Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Ini baru Indonesia. Malaysia sekarang, Pak, saya tiap tahun dari 2011 ke Malaysia. Tiap bulan saya ada jadwal 1 minggu di Malaysia. Saya tahu bagaimana perkembangan sekarang yang ada di Malaysia. Hampir ambruk Malaysia, Pak. Ternyata begitu juga di negeri yang lain. Kita sedang menuju kepada kehancuran dalam makna yang sesungguhnya di akhir zaman. Ini fase keempat. Perintah Nabi, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kalau sebelumnya sholat kita masih di rumah, sekarang nggak ada lagi cerita sholat di rumah, kejar ke masjid. Kalau sebelumnya kita puasa Ramadannya masih biasa-biasa, besok harus luar biasa puasa Ramadannya. Banyak diisi dengan qiraah Quran, banyak diisi dengan majlis zikir, banyak diisi dengan majlis ilmu. Perbanyakkan kita beribadah kepada Allah SWT. Kuatkan sedekah dan infaknya, kuatkan sedekah dan infaknya. Sebelum sedekah dan infak tidak lagi berguna dan tidak ada yang mau menerima. Selanjutnya, menjelang Al-Mahdi keluar, akan wafat terlebih dahulu seorang raja Arab, penguasa Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu di mana letaknya? Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Uni Emirat Arab, di Saudi. Wafat seorang raja Arab. Wafat seorang raja Arab. Saya bacakan hadisnya berikut ini. Yaqtatilu inda kanzikum thalathah. Apa arti thalathah? Akan saling bergaduh, akan saling ribut, akan saling bercanggah, akan saling bertengkar, jatuh menjatuhkan, bahkan mungkin mengarah kepada perang. 3 orang putra khalifah atau putra raja ketika meninggal seorang raja pemimpin Mekah Madinah. La yasiru ila wahidin minhum. Tidak seorang pun dari mereka bertiga itu yang benar-benar akan memimpin Mekah Madinah. Sebab apa? Rasul bersabda, kepemimpinan Mekah Madinah akan langsung digenggam dan dipegang oleh keturunan kandungku dari Ahlul Baitku, Al-Mahdi. Raja apa yang meninggal di Arab Saudi kemarin? Raja Abdullah, dalam usia 90 tahun, bulan Januari 2015. Yuk kita lihat
pendiri Arab Saudi modern, namanya Raja Abdul Aziz bin Saud. Nah, beliau ini punya istri yang sangat banyak. Dari sekian istrinya, 4 orang yang resmi menjadi permaisuri kerajaan. Dari 4 orang ini lahirlah putra-putra dan putri-putri. Yang putra-putra inilah yang diangkat sebagai putra mahkota kerajaan. Jumlah mereka ada 12. Perintah beliau yang sekarang menjadi undang-undang yang tidak boleh dirubah di Arab Saudi adalah tidak boleh menjadi raja di Arab Saudi siapapun para cucu selama putra-putra mahkota masih hidup. Jadi yang menjabat sebagai raja haruslah putra mahkota. Bila yang ini meninggal, langsung digantikan oleh putra mahkota yang lebih junior sedikit di bawahnya, walaupun lain ibu. Meninggal juga gantikan, meninggal juga digantikan. Sekarang kita hitung dari yang keempat, Pangeran Faisal, yang akhirnya menjadi Raja Faisal. Faisal meninggal dunia dengan cara dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri dari jarak 3 meter, ditembak. Dar der dor. Keponakan kandungnya sendiri yang membunuh, yang baru pulang dari Washington. Kenapa? Faisal raja yang berani mengembargo Amerika Serikat. 1 bulan lamanya Amerika sakaratul maut gara-gara diembargo oleh Arab Saudi. Minyak tidak boleh disalurkan ke sana. Kaum muslimin, Faisal lah yang bersumpah dalam pidatonya akan membebaskan Al-Aqsa. Dianggap Faisal ini sebuah ancaman, dia dibunuh. Meninggallah Faisal. Setelah Faisal meninggal, digantikan oleh saudaranya Khalid, Pangeran Khalid. Khalid meninggal digantikan oleh Fahad. Fahad meninggal digantikan oleh Abdullah. Abdullah inilah yang menjadi tema kita sekarang. Abdullah tahun 2008 dia sudah divonis oleh seluruh medis internasional, dianggap sudah mati secara medis. Artinya hidupnya sudah bergantung seluruhnya kepada obat-obatan dan peralatan medis. Nggak mungkin bertahan lama hidup. Ini menurut medis ya. Organ tubuh bagian dalamnya sudah cangkokan semua. Sudah cangkokan semua. Sementara bagian organ tubuhnya yang lain sudah dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi. Tidak ada obatnya. Sehingga dia divonis menurut medis sudah dianggap mati secara medis. Tahun 2008 itulah beliau membaiat 3 putra mahkota, yaitu saudara-saudaranya yang akan menjadi raja setelahnya secara berurutan. 3 orang serentak dibaiatnya. Siapa? Pangeran Sultan, Pangeran Nayef, dan Pangeran Salman. Urutannya adalah Sultan yang pertama. Bila Sultan meninggal, langsung diganti oleh Nayef yang kedua. Nayef meninggal, baru Salman yang ketiga. Nah, ini siapa ini? Ini adalah Talal, Pangeran Talal. Ini termasuk orang terkaya di dunia. Ini adalah Pangeran Mukrin. Baik, kaum muslimin, 3 orang ini dibaiat. Seluruh dunia menyaksikan Abdullah membaiat karena ini live di TV. Kaum muslimin, qadarullah. Ternyata Raja Abdullah umurnya panjang. Setelah 2008, 2011 Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu. Menyusul Pangeran Nayef, tanggal 16 Juni 2012 Pangeran Nayef meninggal dunia di London karena penyakit kanker. Abdullah masih hidup. Raja Abdullah baru meninggal bulan Februari 2015. Coba lihat 2 calon pengganti beliau dan meninggal duluan. Beliau masih hidup. Berapa orang sisanya berarti? 3. Salman, Talal, dan Mukrin. Dalam hadis bagaimana? Wafat seorang raja Arab penguasa